Pengurangan ketajaman penglihatan ternyata juga bisa dialami sejak masa anak-anak. Mata malas atau amblyopia merupakan gangguan penglihatan sejak lahir yang biasanya hanya menyerang salah satu mata. Kondisi mata malas sering dikaitkan dengan mata juling, yang merupakan kondisi di mana kedua mata tidak mampu menyatukan gambar yang ditangkap oleh mata yang satu dengan yang lainnya. Padahal faktanya, anak dengan mata normal pun bisa mengalami mata malas ini, namun tidak terdeteksi. Seperti apa gejala dari mata malas ini? Dan benarkah kondisi mata malas masih bisa diperbaiki? Tadi kita sudah membahas tentang tidur siang. Nah, tidur siang tuh banyak dikaitkan dengan rasa malas. Bener nggak sih? Karena Iya. orang yang kalau tidur siang, kok banyak tidur siang malas sih? Padahal nggak juga ya. Iya. Padahal banyak manfaatnya. Tapi kalau Zahra sendiri pernah nggak sih dengar yang satu ini? Mata malas. Oh, aku pernah dengar. Pernah dengar ya? Tapi apa itu ya, Dok ya? Jadi sebenarnya mata malas itu suatu kondisi di mana salah satu mata nih ya biasanya itu akibatnya juga kurang aktif dibandingkan mata yang satunya. Oh ya, Dok, gimana nih? Katanya kalau main game itu makin mata malasnya gimana sih? Terganggu atau enggak kalau orangnya banyak main gadget, main game? Karena aku tuh seneng banget main game, teman-teman aku juga. Itu gimana sih? Nah, ini ada penelitian yang unik nih Zahra. Jadi berdasarkan salah satu jurnal ya, Jurnal Biologi tahun 2011, ini mengatakan bahwa ternyata video game itu malah bisa meningkatkan ketajaman visual anak yang mengalami mata malas. Bahkan sampai 30%. Wah, padahal selama ini kita tahu yang namanya video main game tuh katanya matanya merusak mata, iya, ya kan? benar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung invite saja, kita panggil Dokter Vika. Halo Dokter Vika, apa kabar? Ya, kalau tadi kan saya sama Sarah ini sudah ngobrol-ngobrol, kalau video game itu banyak yang menganggap bahwa merusak mata, tapi ternyata baik untuk orang-orang yang mengalami lazy eye. Betul. Mungkin banyak yang belum mengerti juga nih, sebenarnya lazy eye itu kan salah satu kondisi di mana salah satu mata itu lebih aktif dibandingkan mata yang satunya. Betul sekali. Benar ya dok? Iya, Itu akibatnya malah bisa mengakibatkan misalnya mata minus. Mata minus yang berlebihan pada satu bola mata saja. Betul. Nah, lebih jelasnya gimana nih dok? Oke, biasanya kan kita mengetahui lazy eyes itu jarang, ya. Itu hanya didiagnosis biasanya oleh dokter mata saja. Karena orang awam biasanya nggak ngerti. Nggak ya. ngerti, Oh, nggak ini ngerti. lazy eye gitu ya. Gitu. Itu biasanya didiagnosis oleh dokter mata. Jadi lazy eye sendiri itu suatu kondisi di mana penglihatannya itu tidak baik, ya. Tidak baik dikarenakan apa? Karena pada masa anak-anak seharusnya otak itu perkembangan penglihatannya itu baik, sempurna. Tapi ini lazy eyes itu terjadi karena pada salah satu mata atau bisa kedua belah mata tidak memberikan penglihatan yang baik ke otaknya. Jadi yang masalah di sini dari matanya itu sendiri Betul. ya. Jadi Dia bukan nggak- dari gangguan biologisnya Betul. ya, tapi dari si kondisi mata itu nggak mau kerja nih intinya gitu ya. Sama nggak sih, Dok, nih? Sama juling kan ada mata malas, ada juling. Aku masih bingung nih. Oke, mata juling itu bisa menyebabkan mata malas. Oke. Memang tidak semua mata juling bisa jadi mata malas. Oke. Jadi mata juling itu posisi mata yang tidak sejajar, bisa keluar atau ke dalam, dan itu menyebabkan bayangan yang nyampe ke otak itu nggak bagus, gitu. Jadi otak itu hanya menerima bayangan dari mata yang sebelah, yang lurus, yang sehat. Sedangkan mata yang sebelah dia disupresi atau ditekan oleh mata yang sehat, sehingga makin malas. Gitu. Karena Makin nggak kalau aktif. mata juling kan sulit ya, karena yang akan memberikan dua gambaran yang berbeda. Betul. Seharusnya kan kedua mata kita akan memberikan gambaran yang sama, kemudian menjadi satu image yang Ya, begitu tepat. harus Ya, imbang, ya, harus imbang. kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya lazy eye itu sendiri kan sulit diketahui oleh masyarakat umum, dok ya. Dan kadang-kadang kita harus mewaspadai salah satu gejala yaitu anaknya mulai mengeluh. Yang paling pasti adalah kok makin nggak jelas gitu ya. Iya. Bagaimana dok? Sebenarnya kalau misalnya lazy eye terkena pada satu mata, jarang sekali anak itu akan mengeluh. Malah nggak ngerti. Nggak dia. ngerti, dia nggak ngeluh. Karena selama ini dia ngelihat pakai mata yang sehat. Ngerti. Gitu. Jadi biasanya
itu akan diketahui pada saat dia masa sekolah misalnya. Mulai mau mintanya duduk di depan. Ya. Kok di belakang mulai agak buram. Ya, nggak kelihatan nih, nggak jelas nih. Iya, iya, Nah, iya. baru kemudian diperiksakan ke dokter mata, baru Betul. ketahuan, wah minusnya kok jauh sekali nih gitu ya, dok, Ya, biasanya. perbedaan minusnya jauh sekali. gitu. Atau- Biasanya kalau lazy eye itu bisa sampai berapa tuh dok? Perbedaannya kan bisa jauh sekali ya. Ya, minusnya untuk minus sendiri bisa sampai 3. Oh. Kemudian untuk silinder sendiri lebih dari 1,5 silinder. Ya biasanya Seperti itu. jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh. Pengetesannya sendiri nih, Zara penasaran nggak nih? Penasaran sih. Ngetesnya gimana sebenarnya? Iya. Coba kita tanya dokter Vika. Untuk ngetesnya sendiri, untuk pasien anak-anak, anak kecil, biasanya kita ada alat khusus untuk pemeriksaan mata. Jadi nggak nyebutin itu huruf apa, nomor berapa. Cuman ada pemeriksaan, kita pakai alat khusus. Atau kita pakai retinoskop namanya. Jadi anak tidak perlu bicara jelas atau tidak, buram atau tidak. Dengan pemeriksaan itu kita bisa tahu dia ukuran kacamatanya berapa. Oh, oke. Dan kita juga harus yakin bahwa memang tidak ada juling, tidak ada yang menghalangi penglihatan, seperti misalnya kelopak matanya agak nutup, kemudian ada katarak Ya. yang akan menyebabkan penglihatannya makin buram. Dok, gimana nih? Katanya emang bener nggak sih mata malas itu bisa dipengaruhi sama main game gitu? Bener nggak sih? Kan ada penelitian tuh tadi kan, iya, yang betul, malah betul. bilang lebih bagus katanya. Jadi gini, penelitian itu sebenarnya masih belum banyak peneliti yang melakukannya. Oke. Penelitian itu dilakukan oleh Dr. Hess memang, tapi memang disebutkan di situ adalah terapi tambahan. Oh. Oke. Ya, terapi tambahan dari terapi yang dokter mata lakukan. Dokter mata itu akan melakukan tutup mata yang sehat, biar mata yang tidak aktif atau yang malas tadi kerja sendirian. Mau nggak mau, ayo jangan malas, Iya, jangan iya, malas. iya, jangan malas. Saya kerja gitu. Ya, gitu. Nah, itu game itu sebenarnya untuk terapi tambahan. Kalau zaman dulu kalau tidak ada game, biasanya itu anak-anak disuruh menggambar, lihat yang warna-warna gitu pada Oh, saat iya. terapi. Kalau sekarang kan banyak game. Kalau dulu itu jadi anak bosen. Jadi yang harusnya sehari itu 2 jam, Oh, terapinya harus 2 jam ya. 2 jam. Tapi ini setengah jam udah capek, udah bosen karena kan gambar Gambar lagi, lagi. baca lagi. Oh, kalau dibantu dengan game maksudnya anaknya jadi lebih Ya, senang gitu Lebih ya. seru gitu lebih ya, seru. main game. Tapi game ini juga bukan game sembarangan. Game yang memang didesain khusus untuk itu Betul, ya. didesain khusus untuk terapi amblyopia atau terapi mata malas ini. Oke. Dan kalau misalnya ini dibiarkan saja tentunya akan berdampak buruk di matanya dia pada saat usia dewasa. Iya, tentunya betul ya. sekali, dokter. Apa Dok, saja nih, Dok? bisa nggak sih nih dok dicegah dok mata malas ini? Dicegah sebenarnya pada makin cepat kita terapi mata malas, makin cepat kita tahu, makin cepat kita terapi, makin dini sebelum usia 8 tahun itu biasanya akan cepat responnya bagus terhadap terapi. Tapi kalau sudah makin besar itu responnya nggak bagus. Nah, itu dia. Kalau berdampak panjang nih, nah efeknya apa aja nih bisa dijelaskan, dokter? Efek jangka panjang dia pada saat dewasa penglihatannya tidak akan sempurna. Sudah sangat terlambat untuk dilakukan terapi. Jadi batasnya adalah pada usia anak-anak nih ya. Iya, Usia betul. anak-anak sedini mungkin, Betul. lebih baik diketahui secepat mungkin. Jadi ya apabila anak Anda mulai mengalami gangguan mata nih misalnya, sudah mulai mengeluh kok tidak jelas, nah bawalah segera ke dokter mata, jangan disepelekan, karena bagaimanapun juga penanganan yang paling dini adalah penanganan yang terbaik gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya dokter banyak, Vika atas informasinya. Jomblo penyebab naiknya asam lambung? Ada yang jomblo di sini? Ini jomblo kenceng banget jomblo. Padahal cuma kembung-kembung aja itu juga bahagian dari sakit mah. Karena sakit mah itu adalah rasa nyeri ya, tidak nyaman di daerah ulu hati,